Yo, halo wir, selamat datang di channel Aku Bukan Wibu. Di video kali ini, gue bakal lanjutin bahas anime Shura Season 2 lagi. Meski sebenarnya, gue gak ragu sih, karena konten kayak gini biasanya sepi. Ya, kita lihat aja lah ke depannya bakal kayak gimana. Oke, kita balik ke topik. Kali ini gue mau fokus jelasin apa yang terjadi di episode 4 di Shura Season 2 ini. Ya, meski bisa dibilang gue ini cukup telat ya untuk bahas ini. Oke, kita mulai dari pembahasan dasarnya dulu. Episode 4 ini ngambil ceritanya dari light novel volume 2, chapter 12-15. Dan seperti biasa, gue bakal breakdown beberapa poin penting yang ada di tiap scan-nya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Di awal scan, kita diperlihatkan Torowa yang tiba-tiba datang ke kota Toki. Kalau kalian amati, sebenarnya Torowa punya beberapa alasan kenapa dirinya pergi ke kota Toki. Tapi alasan utama dia pergi adalah karena dia mendapat informasi dari para bandit yang ia bunuh. Informasi pertama yang ia tahu adalah bahwa di kota Toki ada pedang ajaib, yaitu Chari Jisuya, si pedang meledak. Mengingat Torowa berniat meneruskan tugas bapaknya, dia berniat mencuri pedang itu. Dan alasan kedua adalah karena kota Toki sedang merekrut pasukan buat perang melawan Aoratia. Simpelnya, dia dapat info kalau saat ini Alus ada di pihak Aoratia. Dan dengan bergabung ke pasukan loyalis kerajaan lama, dia berniat melawan Alus dan mengambil balik pedang Hylian Shingen yang dulu pernah dicuri Alus. Tapi di scan berikutnya, Torowa ditolak mentah-mentah oleh prajurit yang jaga di sana karena terlihat mencurigakan. Belum lagi, prajurit itu bilang bahwa kota Toki saat ini lagi siaga 1 dan lagi memblokade akses keluar masuk kota. Nah, alasan dia menutup akses kota itu karena beberapa hari yang lalu, markas senjata mereka diserang oleh Master Celestial dan banyak prajurit mereka yang tewas. Belum lagi, pedang peledak yang mereka simpan di sana juga dicuri oleh Master Celestial. Sekan penyerangan markas senjata ini harusnya ada di episode 3, tapi kejadian ini cuma diceritain pakai dialog Yasuna di akhir episode 3. Balik ke ceritanya, di momen itu anak beruban tiba-tiba datang. Tentu aja, anak beruban itu udah kenal sama prajurit di sana. Bisa dibilang anak beruban itu merupakan pemasok utama senjata api atau senapan ke kota Toki. Itu sebabnya para prajurit di sana udah kenal sama anak beruban. Dia kemudian mengarang cerita palsu buat bawa Torowa masuk ke kota. Belum lagi, dia juga mancing Torowa pakai nama RJT. Dan kalau kalian ingat, RJT itu kapten dari bandit yang berniat menjarah pedang ajaib Torowa. Tentu aja, Torowa ngerasa anak beruban ini ada hubungannya sama bandit yang nyerang dia. Dan Torowa akhirnya ngikut bareng dia ke kereta. Di dalam kereta, singkatnya mereka mulai mengobrol dan seperti yang terlihat, alasan Torowa turun gunung, rupanya dia dipancing sama anak beruban dengan memakai para bandit buat bocorin informasi soal kondisi di luar ke Torowa. Tentu aja bukan dalam artian dia memerintah RJT buat bocorin info. Lebih ke dia beberin ke info ke RJT, lalu dia berasumsi kalau Torowa bakal menginterogasi RJT. Dan seperti yang terlihat, anak beruban itu nunggu Torowa pergi ke kota Toki. Dia tahu kalau Torowa bakal kesulitan masuk ke kota Toki. Itu sebabnya dia cari momen yang pas buat bantu Torowa. Bisa dibilang pertemuan anak beruban dengan Torowa itu bukan suatu hal kebetulan, tapi itu udah direncanain oleh anak beruban itu sendiri. Oke, balik lagi ke cerita. Di dalam kereta, si anak beruban itu bilang begini. Secara tersirat, dia curiga kalau legenda Torowa itu tidak dilakukan seorang diri. Anak beruban itu lalu bernegosiasi sama Torowa. Dia menawarkan bisa ngasih info sama dia bisa nyembunyiin identitas Torowa. Simpelnya, dia berniat membantu Torowa dalam mencuri pedang ajaib tanpa ada yang tahu identitas asli Torowa. Tapi seperti yang terlihat di animenya, Torowa menolak mentah-mentah tawaran dari anak rambut beruban. Tentu aja, alasan Torowa menolak karena dia nggak mau dimanfaatin orang lain. Dan seperti yang terlihat di animenya lagi, anak beruban membocorkan informasi soal keberadaan pedang meledak yang dicuri oleh Master Celestial dan Gyasuna pada Torowa. Alasan dia tahu keberadaan Gyasuna mungkin karena dia punya banyak koneksi sama para pedagang di seluruh tempat. Dan tujuan dari anak beruban mempertemukan Master Celestial dengan Torowa mungkin ada beberapa, tapi dari tebakan gue, pertama dia ingin menjalin koneksi sama Torowa. Alasannya sederhana, mengingat dia pernah membantu Torowa saat ini, bisa dibilang di masa mendatang dia bakal bisa lebih gampang buat minta bantuan Torowa. Toh mereka udah pernah ngobrol dan bahkan Torowa pernah dikasih informasi gratis soal keberadaan Gyasuna. Alasan kedua, dia ingin mempertemukan ketiga belah pihak, yaitu Torowa, Master Celestial, dan Badai Partikel. Dengan pertemuan mereka bertiga,
Secara tak langsung, anak beruban membantu Auratia dalam menghadapi badai partikel. Tujuan utama dari tindakan ini yaitu supaya bencana badai partikel dapat teratasi, sehingga jadwal pameran Shikshuai atau turnamen kerajaan tidak terganggu atau malah bisa dipercepat. Belum lagi, secara tak langsung, anak beruban juga memperlihatkan kemampuan dari Sura yang kemungkinan akan menjadi kandidat pahlawan. Singkatnya, dia sengaja mempermudah kerajaan Auratia untuk mengumpulin data kemampuan para Sura. Ya, tujuan utamanya tidak lain ya sama kayak yang tadi, yaitu untuk mempercepat pameran Shikshuai. Gak banyak yang bisa dibahas di scan ini. Pertama, kita diperlihatkan dua orang pejabat Auratia yang bertugas untuk mengurus masalah badai partikel. Orang yang pendek adalah jenderal ke-22 Auratia, yaitu Misial, dan yang satunya adalah jenderal ke-25, yaitu Kayon. Misial sendiri merupakan jenderal termuda di 29 pejabat Auratia, sedangkan Kayon merupakan jenderal yang cuma punya satu tangan. Bisa dibilang Kayon ini berasal dari desa Shin Suikyo, tempat Melet tinggal. Alasan mereka ada di sana juga karena itu merupakan tempat yang bakal dilalui atau dilewati badai partikel. Singkatnya, pasukan mereka menyuruh para pedagang di sana buat ngungsi dan mereka lalu bikin markas di sana. Tujuan pembuatan markas di sana bukan untuk perang melawan badai partikel, melainkan untuk bikin jaringan informasi di sana. Itu sebabnya di sana ada Kuro dan Junek yang bakal melakukan pengawasan pada badai partikel dan akan melaporkan koordinat dari badai partikel. 5 hari sebelum badai partikel sampai ke Ngari Gumana, sebuah tim observasi dikirim untuk melihat tempat yang udah dilalui badai partikel. Dan ya, beberapa adegan memang dipotong, tapi intinya tetap sama, di mana di tempat yang dilalui badai partikel berubah jadi lautan pasir yang bercampur sama serpihan makhluk hidup yang ngecap-capik sama badai partikel. Dan sedikit tambahan nih, di animenya mungkin cuma dilihatin daratan pasir yang rata sama danau, tapi di light novelnya dijelasin kalau tempat itu dulunya terdapat beberapa bukit yang mengelilingi danau itu. Seperti apa yang udah dibilang sama anak beruban, pedang beledak memang ada di tangan Mas Celestial, dan ini memang nggak ada di light novelnya. Tapi dari tebakan gue, mengingat Kyojuna punya julukan sebagai Raja Iblis yang memproklamirkan diri, akan sangat sulit bagi dirinya buat masuk ke kota Auratia. Itu sebabnya dia diminta oleh KT untuk bikin beberapa prestasi biar bisa masuk ke Auratia. Dan ya, mungkin itu alasannya Mas Celestial menyerang markas senjata dari loyalis kerajaan lama. Selain itu, apa yang ditumbaki Kyojuna dan Mas Celestial itu merupakan golem berbentuk kendaraan bernama Chariot Golem. Ya, bisa dibilang kendaraan Kyojuna merupakan golem hidup, namun dia belum dalam tahap bisa berbicara seperti Mas Celestial. Kemudian kita diperlihatkan tentang apa alasan Kyojuna memiliki dendam pada badai partikel. Ya, sederhananya, dulu Kyojuna punya negara sendiri bernama Kota Nagan yang bisa dibilang peradaban di Kota Nagan ini terlalu maju. Sayangnya, Kota Nagan ini berdekatan sama Guru Yamaga, yang dimana penduduk Yamaga ini masih percaya bahwa badai partikel itu dewa dan masih mengkultuskan badai partikel. Itu sebabnya badai partikel pergi ke desa atau kota yang di sekitaran Guru Yamaga yang peradabannya mulai maju dan ngancurin peradaban di sana. Tujuannya kemungkinan untuk mempertahankan adat di Guru Yamaga yang dimana para penduduk di Yamaga ini selalu ngasih tumbal anak-anak ke badai partikel. Dan ya, akibatnya Kota Nagan hancur saat itu dan banyak golem di sana yang terbunuh. Kemudian beberapa tahun berlalu dan para pelajar atau cendekiawan mulai berkumpul di sana untuk mempelajari peninggalan Kyojuna. Waktu berlalu dan para pelajar mulai membangun sebuah kota di sekitaran Kota Nagan. Dan ya, itu adalah kota pelajar tempat Yuno dan Lucales belajar untuk menjadi petualang, yaitu Kota Nagan itu sendiri. Balik ke ceritanya, di mana Kyojuna dan Mas Celestial ketemu sama Torowa di sana. Singkatnya mereka mulai gelut karena perebutan pedang meledak. Dan ya, pertarungan mereka rupanya diawasi oleh Kuro dan Junek yang juga lagi ngintai badai partikel. Dan meskipun Junek kelihatan kayak suput yang polos dan mungkin bisa dibilang bodoh ya, tapi tebakannya sangat masuk akal dan gak jauh dari kebenaran. Di sana, Torowa juga memakai pedang es beracun Vajgir yang dimana tebasannya ini dapat menciptakan korosi kristal pada makhluk hidup apapun. Namun meski begitu, pedang ini nggak bakal efektif buat nyerang mayat atau benda mati kayak batu. Selain itu, Torowa juga memakai pedang Shellshock buat nangkis peluru Kyojuna. Pedang ini kayak remote control buat bilah-bilahnya yang ada banyak dan bisa terbang. Malahan bagi gue, pedang Shellshock ini mirip kayak versi portable dari tangan Kyo. Ya, meskipun kemampuan memotongnya masih kalah jauh sih dibandingkan dengan tangan Kyo. Dan ya, habis itu baru diperlihatin badai partikel yang sampai di Ngari Gumana dan terlihat siluet dari sosok asli badai partikel yang merupakan sebuah burem.
Oke, mungkin itu aja ya beberapa penjelasan soal episode keempat anime Shura Season 2. Kalau kalian ada kritik atau info tambahan soal penjelasan di video ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, thank you buat yang udah nonton sampai akhir dan see you di next video.